Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Naomi Tamba dengan NIM terakhir 159 dari kelas IKC. Nah, kali ini saya ingin melakukan pengolahan data untuk membuat peta batimetri. Nah, dalam membuat peta batimetri tersebut memerlukan suatu software yaitu RG10.8. Langkah pertama yang kita lakukan pastinya mendownload software tersebut, kemudian membukanya. Nah, kita tunggu beberapa menit. Nah, kemudian kita close. Di lembar kerjanya ini penampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan data, kita add data, kemudian pilih data Teluk Alur. Nah, kita pilih data Teluk Alur, kemudian kita add. Selanjutnya kita beralih ke katalog. Nah, di bagian katalog, ini ada file Sandy, kita klik kanan, kemudian new, dan save file. Di save file ini kita ganti jadi garis pantai. Di mana fitur type-nya itu kita ganti jadi polyline, edit, WGS 1984, oke, kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul data di bagian layers tersebut, di close. Selanjutnya itu kita pilih editor, start editing, kemudian di continue. Selanjutnya itu setelah kita continue, kita klik garis pantai, aktifkan line, kemudian kita buat pola tepi garis pantainya. Seperti ini. Nah, dan tidak lupa ada bagian seperti yang ini. Ini, selanjutnya. Nah, kemudian di double klik. Selanjutnya di save, kemudian di stop editing. Akan terlihat hasilnya seperti pola ini, kemudian di layer, klik kanan, edit, add data, kemudian batimetri XLX, kemudian di add, kemudian hasil di klik, kemudian di add. Nah, kemudian hasilnya ini kita klik kanan, kemudian display XY data, diganti jadi Z, kemudian edit WGS 1984. Nah, oke, kemudian di oke kan aja. Selanjutnya akan muncul pola seperti ini, kita beralih ke katalog. Di katalog, di bagian file Sandy, kita new, kemudian di save file, kita ganti jadi boundary. Nah, kemudian kita pilih fitur type-nya itu polygon, edit, kemudian WGS, oke. Nah, kemudian kita close dulu bagian yang ini. Kita pilih edit, editor, kemudian boundary, oke, continue, boundary, poligonnya diaktifkan, kemudian yang bentuk trapesium. Nah, ikuti polanya. Kemudian ikuti polanya, kemudian diklik. Selanjutnya kita ke garis. Nah, untuk di garis ini kita klik semua bagian tepi-tepi perairannya. Nah, seperti ini. Kemudian di double klik. Nah, editor, di save, edit, kemudian stop editing. Selanjutnya kita kembali ke search. Nah, di search kita klik topo raster. Raster. Nah, kemudian pilih paling atas. Setelah itu masukkan datanya sesuai urutan saja agar agar lebih mudah. Nah, kemudian garis pantai dan selanjutnya boundary. Ini kita ganti jadi Z. Ini konturnya jadi peta ini. Kemudian ini jadi boundary. Dan yang terakhir, boundary. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, selanjutnya lakukan unchecklist pada bagian hasil garis pantai dan boundary. Kemungkinan ada beberapa gangguan, jadi agak tunggu sebentar. Mungkin lagi loading untuk mendapatkan hasil yang
Nah, hasil yang diinginkan sudah muncul. Kemudian selanjutnya itu kita closekan dulu bagian ini. Kemudian di double klik. Setelah di double klik, kita ganti warnanya ke bagian ini. Nah, untuk bagian ini tuh kita tinggal buat 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma ya, agar lebih mudah. Ini tunggu. 2 angka di belakang koma. Di bagian ini, kita ulangi dulu. Tadi langsung kehapus. Oke, ini 0. Kemudian di bagian sini, kita ganti jadi di bagian sini, lakukan semuanya. Aduh. Nah, bagian sini. Kemudian di bagian sini juga ya. Ya guys, perlu bersabar untuk menghapus di bagian sini. Oke, kita hapus, kita hapus, kita hapus. Dan ini yang terakhir. Kita hapus, kita hapus. Oke, selanjutnya kita beri satuan M aja. Nah, M. Di bagian sini juga M. Di bagian sini juga M. Di bagian sini juga M. Dan di bagian sini juga M. Di bagian, pokoknya di semua bagian data angkanya kita beri satuan M. Nah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya double klik. Kemudian bagian yang ini kita checklist dan invertnya di checklist. Kemudian diganti warnanya. Kemudian di apply dan OK. Selanjutnya kita beralih ke insert. Nah, di insert ini banyak yang akan kita pilih. Namun kita ke layout dulu, layout view. Selanjutnya setelah di layout view kita ke file and then printer and then printer. Selanjutnya kita pilih setup. Nah, setelah setup kita pilih A4. Nah, setelah A4 landscape. Nah, kemudian kita klik OK. Bagian ini OK kan saja. Nanti langsung silang aja karena kita nggak ngeprint. Selanjutnya kita perbaiki gambar penampilan petanya dengan menzoomnya atau mengaturnya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, ini saya coba zoom. Zoom. Oke, kira-kira coba cukup. Kemudian kita naikkan. Zoomkan sekali lagi. Mungkin. Nah, oke. Kemudian kita naikkan bagian ini. Salah. Kita klik yang ini. Kemudian kita ginikan. Dan di bagian ini kita ginikan. Mohon maaf bila berisik. Kemudian bagian sini. Dah. Kita sisakan sedikit ruangan untuk bagian layout atau keterangan-keterangan nantinya yang akan kita buat. Selanjutnya beralih ke insert. Nah, di insert kita pilih dynamic text, kemudian coordinate system. Nah, kita letakkan saja di bagian sini. Selanjutnya kita ke bagian north around dulu. Kita pilih arah mata anginnya, kemudian kita letakkan di bagian sudut dan sedikit diperbesar. Selanjutnya kita ke insert, kemudian kita pilih legend. Di sini kita look out, kemudian ini, kemudian next kan sampai finish. Nah, setelah finish, di sini kita pencet convert to graphic, kemudian ungroup. Di sini kita delete beberapa bagian, yaitu nah, 2 bagian ini. Kemudian ini kita turunkan dan dijadiin satu grup kembali.
klik kanan, kemudian grup. Kemudian nih kita taruh dulu di sini. Selanjutnya kita beralih ke insert dan ke, oh ya, kita langsung ke bagian select bar. Nah, di select bar kita klik ini, oke kan aja. Langsung di sini double klik, kita pilih satuannya kilometer. Nah, mana kilometer? Ini dia. Oke. Selanjutnya kita masukkan logo unitnya. Copy, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini kita ukurannya kita kecilkan terlebih dahulu dan kita letakkan di bagian yang acak dulu. Di sini kita buat judul dari peta batimetri kita. Judulnya apa? Kita klik dari insert. Tadi udah ya, klik insert. Kemudian tadi kita udah klik insert. Setelah klik insert tadi kan bakalan muncul kayak ada simbol A dan hasilnya itu ini kecil sekali. Kemudian di double klik aja. Kita ganti teksnya jadi peta batimetri perairan Teluk Aur. Nah, kemudian ini untuk satuannya itu untuk size-nya itu 10. 10 kemudian apply. Nah, jika dilihat udah sesuai, nggak usah dirubah lagi. Kita coba taruh di sini, kemudian logonya ini kita taruh di sini. Sedikit diperbesar dan ditaruh di tengah, kemudian ini diturunkan dulu dan di bagian ini juga. Selanjutnya kita membuat judul disusun oleh nama kita, NIM kita, dan jurusan. Sama seperti tadi, insert, ada simbol A, kemudian ini teksnya itu kita pindahkan dulu ke sini, double klik, kemudian kita ganti jadi disusun oleh Sandy Naomi tambah 260 40 41 2 11 49, kemudian ilmu kelautan C. Nah, untuk size-nya itu juga seperti tadi diprediksi aja. Di sini kita buat 5, setengah dari yang tadi. Coba apply, oke, kita taruh di sini. Kemudian untuk yang ini kita atur, kita perbesar sesuai dengan keinginan. Dan yang ini mungkin sedikit diginiin. Di bagian sini kita taruh ke sini. Ini mungkin digeser dikit. Nah, untuk yang bagian ini juga kita turunkan. Kemudian di bagian ini juga kita taruh sini. Mohon maaf sebelumnya ada beberapa kendala dalam melakukan pengolahan data, di mana terdapat beberapa data seperti peta Indonesia yang tidak dapat diinput dalam software tersebut, mungkin karena ada beberapa kendala atau hal lain, sehingga tidak adanya gabungan lain. Selanjutnya, sebelumnya ini belum selesai, sedikit lagi tinggal membuat beberapa bagian, yaitu klik gambar, kemudian properties, kita pilih grids, kemudian new grids, kita next, sampai finish. Nah, selanjutnya properties, kita pilih left dan right. Nah, kemudian kita oke-kan. Nah, setelah kita oke-kan, kita apply dan oke-kan kembali. Nah, jadi gambar dari peta batimetri kita sudah selesai. Kita save bagian hasil kita. Jadi tinggal klik save. Dan buat namanya Sandy tambah underscore 159 underscore ilmu kelautan C. Nah, kemudian save. Sekian dari hasil video pemaparan saya terkait peta batimetri. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.